Perbedaannya itu kalau di SMA, kita mungkin kayak semuanya masih disediakan sama guru. Sedangkan kalau di kuliah setahu saya itu kayak kita harus, nggak boleh terima semuanya jadi dari dosen doang karena kayaknya itu kayak masih mentah dan masih kurang gitu. Soalnya kalau menurut saya, mungkin sebagai murid SMA kita masih tanggung jawab untuk diri kita sendiri, sedangkan kalau misalnya mahasiswa di situ kita lebih punya tanggung jawab, nggak cuma untuk kita tapi untuk teman-teman kita juga. Menurut aku kegiatan ini tuh bermanfaat, apalagi buat mahasiswa baru. Karena banyak dari rangkaian acara ini tuh yang ngasih kayak insight tentang kehidupan kuliah di UI itu kayak gimana. Terus kayak untuk orang-orang yang masih mungkin kayak gak jelas mau ngapain di UI gitu, kayak diajak buat ayo gali lagi lu tuh di UI mau ngapain. Menurut aku kesan aku di sini nggak cuma tugas yang dikasih, cuman saya berpikir bahwa semua tugas itu membuat kita sama teman-teman kita itu lebih dekat. Menjadi mahasiswa. Hal ini menuntut individu untuk mengubah sikap dan menyesuaikan dengan kehidupan kampus yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekolah menengah terdahulu. Buat saya pribadi, mahasiswa ideal ketika dia bisa persis mengaplikasikan apa yang jadi namanya mahasiswa. Karena kebanyakan mahasiswa tuh nggak berkelakuan seperti mahasiswa, siswa paling maha gitu, siswa paling luhur, paling agung. Kelakuannya tuh banyak kayak anak SD, terutama dalam cara mereka mengekspresikan ketidaksukaan, cara mereka mengatasi permasalahan. Harusnya mahasiswa ini nginget lagi level dia ada di mana. Dan berkelakuan seperti namanya atau titelnya yaitu mahasiswa. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi mempengaruhi sifat serta sikap mahasiswa, sekaligus menjadi tantangan bagi tenaga pendidik. Sekarang itu zaman yang tanggap terhadap perkembangan teknologi. Ini yang sebenarnya mereka sangat cepat sebenarnya mencari informasi melalui informasi media elektronik yang ada. Nah, ini yang tentunya tidak dimiliki oleh zaman dulu. Dan sekarang tantangannya adalah menggunakan teknologi yang lebih tepat untuk proses pendidikan. Namun karakter mahasiswa masih tetap sama, yaitu jiwa muda yang memiliki rasa penasaran tinggi. Sayangnya, kemampuan fokus generasi milenial cenderung pendek. Secara umum mahasiswa sih karakteristiknya hampir nggak pernah berubah. Mereka punya rasa penasaran yang tinggi. Orang senang nyebutnya punya kekritisan yang tinggi, tapi harus ada sesuatu yang diatasi untuk bisa membuat fokus kita lebih lama. Karena saya tadi baru nanya ternyata kelas tuh sama aja durasinya dari dulu sampai sekarang, paling lama 2,5 jam. Sementara konsentrasinya makin tipis dibandingkan zaman dulu kan. Kasihan banget dosen-dosen zaman sekarang. Sebagai generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan, harapan dan pesan pun disampaikan kepada mahasiswa baru. Tahun 2035 itu adalah Indonesia merupakan negara yang sangat diuntungkan dengan adanya bonus demografi. Usia produktif tahun 2035 adalah 70% dibandingkan usia non produktif hanya 30%. Sehingga harapannya, karena kalau kita bicara 2035 itu adalah berbicara kepada mahasiswa-mahasiswa saat sekarang. Kalau mereka tidak bisa mengisi waktunya dengan lebih baik lagi, bohong kalau Indonesia bisa jadi macan Asia, Indonesia bisa merajai dunia dan sebagainya. Jadi pesannya, tolong manfaatkan teknologi sebaik-baiknya, tolong memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dengan arahan dosen-dosen yang mau menyesuaikan diri akibat gap yang begitu jauh dengan mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengenalan sistem akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dihadiri oleh lebih dari 5.000 mahasiswa baru Fakultas Teknik UI, seminar masa adaptasi dunia kampus diharapkan dapat memberikan bekal untuk menghadapi dunia kuliah, mengenali passion, serta mempersiapkan masa depan setelah kuliah nanti. Nova Konstanti, TVUI.